PBB atau Perserikatan Bangsa-Bangsa merupakan sebuah organisasi keamanan dan perdamaian dunia yang menaungi banyak negara di dalamnya. In common with similar movements in other countries, my people too bent all their energies to achieve the status of an independent nation. Organisasi ini dibentuk karena dilatar belakangi oleh banyaknya konflik yang sering terjadi antar negara, entah itu diakibatkan oleh saling klaim wilayah, budaya, ataupun ingin menguasai sumber daya alam, dan lain sebagainya dari negara lain. So long, however, as Dutch troops remain in Republican territory, there remains the threat to the very existence of the Republic, and therefore also to lasting peace. Maka untuk menciptakan perdamaian dunia, diperlukan sebuah wadah untuk dapat menengahi ataupun menyelesaikan konflik yang terjadi, supaya tidak menimbulkan konflik yang lebih besar lagi. Pada tanggal 24 Oktober 1945 di San Francisco, California, Amerika Serikat, terciptalah sebuah organisasi yang dinamakan PBB, dengan tugas dan fungsi untuk menjaga perdamaian dan keamanan dunia. Terciptanya organisasi ini tepat setelah berakhirnya Perang Dunia Kedua yang terjadi sekitar tahun 1939 sampai 1945. Now today, I address the leaders of nations and the builders of nations. Lebih jauh lagi, sebetulnya Presiden Amerika Serikat yang ke-32, yaitu Franklin Delano Roosevelt, yang pertama kali mencetuskan nama PBB yang dideklarasikan pada tanggal 1 Januari 1942. Dalam organisasi itu, terdapat 5 negara yang memiliki hak veto di PBB, diantaranya Amerika Serikat, Uni Soviet atau Rusia, Inggris, Prancis, dan Cina. Hak veto merupakan salah satu ketentuan yang disepakati dalam Piagam PBB pada tahun 1945, yang dimaksudkan untuk memberi kekuatan kepada 5 negara pemenang Perang Dunia Kedua. Kelima negara tersebut mendapat hak veto dikarenakan berperan besar dalam pembentukan PBB serta memainkan peran penting dalam pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional. Pada tanggal 28 September 1950, Indonesia resmi menjadi bagian dari keanggotaan PBB yang diterima secara aklamasi dan menduduki urutan ke-60. Ada beberapa tujuan yang melatar belakangi Indonesia berkeinginan menjadi anggota PBB. Di antaranya, pertama, untuk menunjukkan keberadaannya di dunia internasional serta diakui sebagai negara yang merdeka. Kedua, agar dapat ikut serta dalam memecahkan permasalahan dunia. Ketiga, untuk mempromosikan perdamaian dan keamanan dunia. Sebagai anggota PBB, Indonesia terlibat dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh PBB. Salah satunya adalah mengirimkan pasukan perdamaian Garuda I ke Timur Tengah. Mereka diberangkatkan pada bulan Januari 1957. Beberapa dampak atau manfaat yang diterima Indonesia sebagai anggota PBB, salah satunya mendapatkan bantuan dalam menghadapi agresi Belanda hingga penyelesaian Irian Barat. Castro has put every able-bodied man through military training. He has even armed some as young as 12 years. Pada tahun 1961, Inggris mengumumkan akan dibentuknya Federasi Malaysia. Mendengar hal itu, Indonesia dan Filipina tidak setuju karena menganggap hal ini sebagai neokolonialisme yang dirancang Inggris di Asia Tenggara. Dan pada 16 September 1953, tanpa persetujuan Indonesia, Federasi Malaysia resmi dibentuk. Sontak hal itu pun membuat Presiden Soekarno bereaksi keras dengan menyebut bahwa Malaysia sebagai boneka Inggris dan muncullah semboyan Ganyang Malaysia. Komando aksi pengganyangan Malaysia karena dijajah oleh imperialis yang nyata-nyata merupakan ancaman dan tantangan bagi revolusi Indonesia. Akibat hal itulah pada tahun 1965
dimulai saat Presiden Soekarno memprotes dan memberikan ancaman untuk keluar dari keanggotaan PBB. Dikarenakan pada saat itu Dewan PBB berencana untuk menerima Malaysia sebagai anggota tidak tetap di PBB, yang notabene sedang bermusuhan dengan Indonesia. Bahwa ikhtiar-ikhtiar pihak kita ini ditantang dan dijawab dengan sikap-sikap penghinaan dan permusuhan. Dan pada tanggal 7 Januari 1965, Malaysia resmi diterima sebagai anggota tidak tetap di PBB. Keputusan ini pun membuat Indonesia marah, dan pada tanggal 20 Januari 1965, Indonesia menyerahkan surat kepada PBB yang menyatakan secara resmi keluar dari PBB. Saksikan kami daripada Republik Indonesia. Kami hormati apa yang kami tanda tangani. Selain alasan tadi, ada juga faktor dan alasan lainnya yang melatar belakangi keluarnya Indonesia dari keanggotaan PBB, yaitu dikarenakan Indonesia menganggap didiskriminasi dan tidak dihargai oleh organisasi tersebut. Indonesia juga merasa kalau PBB sendiri telah melanggar piagam PBB yang menjamin hak setiap negara untuk menentukan nasibnya sendiri. Satu dasar yang benar-benar bisa mempersatukan rakyat Indonesia itu untuk bukan saja mencetuskan revolusi, tetapi juga mengakhiri revolusi ini dengan hasil yang baik. Selain itu, alasan lainnya karena Indonesia merasa kalau PBB telah menjadi alat politik Barat, khususnya Amerika Serikat dan Inggris, untuk mengintervensi urusan dalam negeri yang terjadi di negara-negara berkembang. Having stood up to a superpower, President Sukarno's grip on his country tightens, and he becomes emboldened on the international stage. Terlepas dari banyaknya pihak yang tidak setuju dengan keputusan tersebut, namun kejadian itu merupakan bukti integritas yang dimiliki Indonesia sebagai negara merdeka dan tetap tegas dalam melawan imperialisme dan neokolonialisme yang mungkin saja memang sedang dirancang oleh negara Barat pada saat itu. Sukarno uses the United Nations to protest about Western intervention in his region. I hate imperialism. I detest colonialism. And I fear the consequences of their last bitter struggle for life. We are determined that our nations and the world as a whole shall not be the plaything of one small corner of the world.